Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satbinmas Polsek Cilegon yang pada saat ini akan memberikan sosialisasi tentang kenakalan remaja, baik itu dalam penggunaan narkoba maupun tentang tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nana Supriyatna, pangkat AKP, jabatan saya Kanit Binmas Polsek Cilegon, dan rekan saya Ibu Isna, pangkat Inspektur 2, jabatannya juga sama ya, Perwira Binmas Polsek Cilegon. Pada kesempatan ini kami akan memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian peserta didik baru yang diterima di SMP Negeri 7 ini untuk memahami ya apa-apa yang perlu adik-adik simak dan perlu adik-adik pahami ya. Sebelumnya kami berdua mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMP 7 ini, SMP Negeri 7 ini, karena banyak di luar sana orang-orang atau rekan-rekan adik sekalian yang ingin masuk ke SMP 7 ini, mungkin nasibnya masih kurang baik ya. Adik-adik ini yang terpilih di SMP Negeri 7 ini ya. Pada kesempatan ini saya harapkan adik-adik bisa menyimak apa-apa yang nanti dijelaskan oleh saya sendiri dan juga rekan saya Ibu Isna terkait dengan masalah kenakalan remaja dan penggunaan narkoba serta tata tertib berlalu lintas. Baik, kita mulai saja ya. Pada hakikatnya usia adik-adik ini di usia rentan ya. Rentan akan pergaulan bebas, pergaulan yang mungkin dianggap orang tua kita tidak baik ya kalau adik-adik salah pergaulan. Untuk itu saya akan memaparkan kepada adik-adik tentang bahaya penggunaan narkoba ya. Baik adik-adik sekalian, harap diperhatikan ya. Ini ada sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkoba untuk remaja, pelajar dan mahasiswa. Berarti adik-adik termasuk pelajar ya. Pelajar nanti menggunakan berjenjang ke tingkat mahasiswa. Dan harus perhatikan dan mohon disimak dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkoba untuk remaja, pelajar dan mahasiswa. Ya, termasuk adik-adik ini pelajar ya. Nah, perlu adik-adik ketahui apa yang dimaksud dengan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Ya, selain narkoba, istilah lain yang berkenalan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu adalah nakjar, yang merupakan singkatan dari narkotika dan zat adiktif lainnya. Nah, semua istilah ini baik narkoba atau benarnya mengacu kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya menurut pakar kesehatan ya. Itu adik-adik harap diperhatikan baik-baik ya. Ini jenis-jenis yang perlu adik ketahui, jenis narkoba ya. Ada heroin, amfetamin ya, pil amfetamin dan tablet ekstasi, bubuk kokain ya. Ini crack kokainnya, bubuk kokainnya juga ya. Jadi jangan sampai adik-adik mendapati obat-obat tersebut ya. Kemudian dari jenis tumbuh-tumbuhan ini ada ya, harus diperhatikan ya. Ini semacam ganja, kalau adik-adik sering dengar ya, ganja ya. Ini masih ada juga magadon, pil BK. Nah ini dari jamur juga ada yang buat narkoba ya, dibikin jadi narkoba. Nah ini opium atau candung ya, opium candung dan amfetamin ini yang buat sabu. Nah dari sini lihat di media elektronik mungkin kebanyakan yang banyak penggunaan dari sabu ya. Ini perlu diperhatikan jangan sampai adik-adik mendapati atau menggunakan barang-barang tersebut.
Nah ini jenisnya narkoba ya, sama yang telah saya sebutkan tadi jenisnya ya, heroin, amfetamin, amfetamin, kokain, serta ekstasi. Kemudian dampak dari obat-obatan tersebut ya, ini merupakan ya dampaknya ini ya. Kalau ada yang melihat pengguna narkoba, jadi ada timbul rasa kesibukan yang sangat cepat atau rushing ya, sensation, diikuti dengan rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan suasana, atau seperti menghayal ya, adik-adik seperti menghayal, jadi menghayal yang tidak lah ya. Itu juga disebut tripping ya, halusinasi, biasanya digabungkan menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap dirasakannya hanyut di dalamnya ya. Pokoknya menjadi hayalan-hayalan yang indah buat adik-adik ya. Untuk itu diharapkan adik-adik tidak menggunakan konsumsi tersebut ya. Ini lebih banyak lagi, nanti saya jelaskan yang akibat-akibat dari penggunaan narkoba yang ditimbulkan ya. Ini ya. Ya, akibat yang ditimbulkan akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan adik-adik ya. Adik-adik kan merasa bingung ya, seperti orang linglung ya, menjadi sangat acuh atau tidak peduli, dan bila disuntik akan menambah risiko terinfeksi HIV atau AIDS dan hepatitis B ya. Kemudian terjadi gangguan konsentrasi, apalagi sebagai pelajar ini sangat tidak diharapkan sekali ya. Kemudian juga dampak ininya bicara seperti seorang menelan sesuatu ya, jadi agak cadel, agak, kalau bahasa ini balelo atau apa ya, agak kurang jelas bahasanya ya dengan baik. Lanjut, kemudian ini yang sering digunakan oleh anak-anak jalanan ya, perlu adik-adik ketahui ya. Nah, ya, yang sering digunakan ya anak-anak jalanan ini seperti alkohol, minuman keras, dan juga ada juga semacam lem ya, lem Ibon mungkin adik-adik kenal ya, itu sering digunakan untuk pengguna anak-anak jalanan seperti itu, dihisap udaranya jadi seperti fly nanti dia ya, tapi jangan dicoba oleh adik-adik kalian ya. Kemudian nanti ini akibatnya ya. Nah, saya tampilkan dulu ancaman hukumannya ya. Nah, ini ancaman hukumannya ya, bila adik-adik menggunakan narkoba, yaitu hukuman mati ya. Adik-adik mungkin pernah memonitor atau melihat di televisi ya, media elektronik, kalau yang diponis itu hukuman mati penggunaan narkoba atau pengedar ya. Kalau pengguna mungkin masih bisa di rehabilitasi ya, kalau dia baru pertama kali mencoba, tapi jangan dicoba-coba. Kemudian hukum penjara seumur hidup yang hukum tertinggi 20 tahun dan terendah 1 tahun. Kemudian hukuman kurungan, hukuman denda dari 1 juta sampai dengan 700 miliar rupiah atau 7 miliar rupiah ya. Ini sanksi hukumnya. Next. Ini bahayanya dan juga dijelaskan ya, adik-adik akan menjelaskan. Nah, ini dampak-dampaknya ya, dampak psikis ya, dampak secara psikologi ya, tahu ya, dampak psikisnya adik-adik menjadi lambat bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah nanti. Kemudian hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga ya, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah lakunya yang brutal. Kemudian 4, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, kemudian cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan sering terjadi bunuh diri.
Nah, ini dampak sosialnya ya. Jadi adik-adik nanti merasa dikucilkan ya di lingkungannya, kemudian merepotkan, menjadi beban keluarga otomatis. Ya, pendidikan menjadi terganggu otomatis itu ya. Masa depan suram, dampak bisnis, dan sosial hubungan berat. Ya, ketergantungan bisnis akan mengakibatkan rasa sakit pada yang luar biasa atau sakau ya. Ini bahayanya ya. Penyakit berbahaya sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu penyakit langsung karena narkoba, penyakit infeksi karena cara pemakaian narkoba, kemudian penyakit sebagai akibat ikutan atau tidak langsung memakai narkoba ya. Itu dampak bahayanya narkoba. Nah, ini yang paling menyerang adik-adik sekalian nanti kalau menggunakan narkoba ya, menyerang otak ya, normal ya, abnormal. Ini yang gigi, yang mulut, jantung, ginjal, sumsum, janin ya, kemudian mata, tenggorokan, paru-paru, payudara, pembuluh darah, hati ya, semuanya organ tubuh diserang akibat. Nah ini ya, mata, pupil melebar, menyebabkan insomnia atau susah tidur ya, otak gangguan konsentrasi, rongga mulut, yang mulut merasa kering, kaku ya, kemudian jantung, memacu denyut jantung di atas normal atau lebih cepat dari biasanya, kemudian hati melemah akibat sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Kemudian pencernaan, nafsu makan turun ya, makanya banyak pengguna narkoba itu kurus. Nah ini ya, before after ya. Ini before, ini after ya, sebelum sudah menggunakan, sebelum sudah menggunakan ya. Bisa adik-adik perhatikan ya, nanti beginilah orang-orang yang menggunakan narkoba perubahan fisiknya. Ya, ini kemudian pemerintah mengadakan kampanye tentang bahaya narkoba yang memberikan hukuman yang berat bagi pengguna dan pengedar narkoba, memperketat penjagaan dari pengedar narkoba dari luar ya. Mungkin itu sepintas jelas yang saya jelaskan kepada adik-adik sekalian. Saya diharapkan adik-adik bisa memahami dan juga menjauhi kenakalan remaja ini yang menggunakan narkoba. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi anak-anak. Di sini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Ibu Suherlina. Di sini saya akan menerangkan atau mengingatkan kepada anak-anak yang baru masuk sekolah, yang tepatnya SMP Negeri 7, berarti baru kelas 1 ya. Jadi di sini Ibu Polisi menekankan anak-anak tidak boleh membawa motor dulu karena usia juga belum memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat ialah usia 17 tahun. Nah, jadi di sini anak-anak kalau membawa kendaraan itu tidak diperkenankan ya. Mungkin nanti kalau ketemu polisi bakalan ditilang. Jadi sebaiknya tidak bawa dulu kendaraan. Karena menyangkut itu safety riding ya, keselamatan. Dan Ibu di sini menekankan yang namanya SMP itu tidak boleh main balapan liar. Tahu balapan liar? Ya, yang seperti ada di kawasan perumahan itu balapan liar itu, yang bonceng 3 ya. Itu udah yakin deh. Udah kendaraannya dibawa ke kantor polisi, anak-anaknya juga dibawa ke kantor polisi. Nanti yang nebus itu bukan anak-anak, tapi mama papahnya dan ibu guru datang ke Polres karena motornya disita sama polisi ya. Jadi jangan mentang-mentang bapak saya polisi, misalkan seperti itu, tetap semuanya sama. Namanya balapan liar, semuanya kendaraannya, orangnya pasti diangkut ke kantor polisi. Itu penekanan Ibu Polisi.
Kedua, tidak boleh tawuran. Ya, jadi jangan ikut-ikut tawuran, bila perlu menghindar. Itu kebanyakan tawuran itu di kalangan SMP, pelajar terutama ya. Jadi istilahnya itu ikut-ikutan, padahal ikut-ikutannya, tapi itu tidak boleh. Itu tawuran. Ketiganya, tidak boleh membohong ya ke orang tua. Pulang jam 3, ini pulangnya bilang ke orang tua jam 5. Tidak seperti itu ya. Itu termasuk kenakalan remaja ya. Tidak mengkonsumsi narkoba, obat berbahaya itu ya. Itu tidak ada ampun ya. Tidak memandang umur, walaupun umur kita 10 tahun atau 13 tahun tetap diproses melalui jalur hukum. Jadi seperti itu ya penekanan Ibu Polisi. Oke, di sini Ibu Polisi menekankan kepada anak-anak yang harus dicamkan atau harus diingat selalu ya. Ada 9 kenakalan remaja, harus diingat-ingat ya. 1. Berkelahi dengan teman. 2. Membolos sekolah. 3. Melihat atau menonton video dewasa. 4. Pemakaian obat-obatan terlarang. 5. Tawuran. 6. Penipuan. 7. Pencurian. 8. Balapan liar ya. Jadi itu yang harus diingat-ingat ya. Penekanan dari Ibu Polisi ya. Jadi itu wajib diingat sama anak-anak khususnya SMP 7 ini. Jadi Ibu pesan patuhilah dan taatilah yang ke-8 poin ini. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik, tadi sudah menyaksikan tayangan-tayangan yang sudah kita sampaikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan juga kenakalan remaja, serta juga apa yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian, pelajar SMP Negeri 7, terutama yang adik-adik yang baru diterima di sini. Saya harapkan kepada adik-adik sekalian agar selalu mematuhi peraturan, ya, bukan peraturan di jalan saja atau peraturan di rumah, terutama adik-adik mematuhi peraturan di sekolah. Apa yang dicantumkan di peraturan sekolah, adik-adik harus memahami dan menjalankan. Ya. Jangan juga melanggar aturan tersebut. Ya. Apalagi sampai adik-adik membuat keributan atau rusuh atau membuat onar. Ya, semuanya nanti ada, adik-adik pasti dibagikan poin-poin yang harus dijalankan oleh adik-adik sebagai peraturan yang tercantum nanti di SMP Negeri 7 ini. Ya. Untuk itu saya harapkan adik-adik fokus belajar. Ya. Tugas adik-adik ini hanyalah belajar. Ya. Karena orang tua adik menitipkan di sekolah ini, memasukkan sampai diterima di SMP 7 ini untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Ya, bukan untuk nyari teman untuk hura-hura atau nyari teman untuk nongkrong, ya. Untuk belajar, untuk menggali ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar cita-cita adik ke depan bisa tercapai, ya. Baik itu adik bisa menjadi kuliah lebih tinggi, menjadi dokter, menjadi profesor, ada yang jadi polisi atau tentara, atau mungkin menjadi pegawai negeri lainnya, ya. Itu tujuan utama kita belajar sekolah, yaitu menggali potensi pendidikan yang perlu kita ketahui sebanyak-banyaknya. Itu mungkin pesan dari saya. Adik-adik tetap fokus belajar, karena adik-adik diterima ke sini saja udah alhamdulillah sudah bisa keterima, sedangkan yang lainnya masih banyak mencari sekolah-sekolah yang belum diterima, ya. Mungkin dia masuk swasta atau ikut sekolah terbuka, karena sekarang sudah banyak, ya, sekolah-sekolah terbuka lainnya. Begitu saya harapkan. Sekali lagi, tugas adik-adik adalah belajar. Itu mungkin pesan dari